Fenomena demam emas yang tengah melanda Cina justru berujung pada skandal besar bernilai miliaran dolar AS. Platform perdagangan logam mulia, JWR, dilaporkan mengalami krisis likuiditas parah di tengah lonjakan harga emas global, yang mengakibatkan puluhan ribu nasabah terancam kehilangan dana mereka. Ambruknya platform besar ini mengguncang kota Shenzhen, wilayah selatan Cina. Berdasarkan laporan media domestik dan keluhan para investor, total kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 1,4 miliar dolar AS atau setara 23,4 triliun rupiah. Dikutip dari SCMP, para investor retail di Cina sebelumnya berbondong-bondong memanfaatkan momentum kenaikan harga emas yang menyentuh rekor tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini memicu gelombang penempatan dana besar-besaran pada platform daring JWR. Namun, saat harga emas terus meroket dalam beberapa pekan terakhir, terjadi penarikan dana, rush, secara massal oleh pelanggan yang ingin mencairkan keuntungan. Kondisi ini membuat perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran akibat krisis likuiditas. Situasi sempat memanas ketika ratusan investor menggeruduk kantor pusat perusahaan di Shenzhen akhir pekan lalu untuk menuntut pengembalian modal. Menanggapi hal tersebut, Otoritas Distrik Luohu, Shenzhen, pada Rabu, 3 Februari 2026, mengumumkan pembentukan tim khusus guna menyelidiki operasional bisnis JWR yang dinilai tidak wajar. Berdasarkan estimasi kolektif dari para investor, total dana yang belum dibayarkan oleh perusahaan diprediksi melampaui angka 10 miliar yuan atau 1,4 miliar dolar AS. Insiden ini seketika meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pusat perdagangan emas Shuibei di Shenzhen yang selama ini dikenal sebagai jantung pasar logam mulia di Cina. Kejadian ini juga menjadi peringatan keras atas tingginya risiko investasi pada platform perdagangan logam tak berlisensi. Di tengah lonjakan harga emas dan perak yang panjang, banyak investor retail terjebak dalam skema yang menjanjikan keuntungan instan. Krisis likuiditas perusahaan dikaitkan dengan model perdagangan pre-preaching, yakni perusahaan menarik sejumlah besar investor retail melalui media sosial dengan mempromosikan perdagangan emas dan perak dengan ambang batas rendah dan leverage tinggi. Masalahnya, transaksi pre-priced tidak difasilitasi melalui bursa logam mulia resmi. Sebaliknya, platform secara pribadi menyepakati harga emas dan perak di masa depan bersama investor, dengan dana melewati sistem clearing publik. Ketika harga emas dan perak melonjak dan investor secara massal menarik keuntungan mereka, platform harus segera mengumpulkan dana yang signifikan atau mengatur pengiriman fisik. Jika perusahaan tidak menyimpan modal cadangan yang memadai, risiko pembayaran dapat meningkat dengan cepat. Otoritas Cina sebenarnya telah berulang kali memperingatkan masyarakat mengenai risiko spekulasi di tengah lonjakan harga emas, mengingat insiden serupa sempat terjadi beberapa kali di Shenzhen. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.